Makanya untuk menopang kebinekaragaman bangsa yang sudah ada, yang diterapkan itu adalah konsep ro'iyah. Jadi ro'iyah itu yang sekarang diserap menjadi rakyat itu sesungguhnya adalah konsep hidupnya Nabi. Bagaimana hidup berbeda suku, beda bangsa, beda agama tapi saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah ini hadisnya ada. Tapi kalau yang tepuk tangan terus dimaafkan selama 1 tahun tadi itu tak cari di kitab hadis palsu aja nggak ketemu itu. Baru dibuat. Nanti pemberitaan dulu tim media ya diangkat bahwa kalau tepuk tangan bisa dihapuskan, bisa itu nanti ilmunya kan gitu. Nah, makanya kan konsepnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini para pemimpin, manusia ini semuanya pemimpin yang hidup saling bertanggung jawab antara yang dipimpin dan yang memimpin. Nah, orang yang saling hidup bertanggung jawab itu namanya ra'iyah. Nah, ra'iyah itulah yang akhirnya dipraktekkan di Indonesia menjadi bahasa rakyat itu. Jadi rakyat itu sesungguhnya bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Makanya konsep khilafah itu nggak cocok dengan konsep ra'iyah. Karena khilafah itu menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis, karena kalau komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, diktator proletariat. Makanya ra'iyah atau rakyat ini adalah konsep keseimbangan antar suku, bangsa, agama yang berbeda dalam hidup saling bertanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia itu yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah atau rakyat untuk warga bangsanya itu hanya muslim Indonesia. Tepuk tangan dulu nih muslim Indonesia, memang luar biasa sekali. Loh, ini makanya ra'iyah atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Yang kemudian dikenal dengan istilah kita masyarakat. Itu dari hidup bersama-sama saling bertanggung jawab. Gitu. Nah, musyarakah inilah yang kemudian kalau kamu berbeda paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Loh, konsepnya ini konsep hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab. Nah, karena yang dulu nata ini adalah para wali, maka teritorinya ra'iyah disebut wilayah. Karena al-wali itu punya wilayah. Nah, Indonesia kan menggunakan bahasa wilayah. Wilayah itulah yang kemudian disebut NKRI. Mantap. NKRI ini wilayah, bukan teritori tapi wilayah. Al-wali al-wilayah. Nah itu. Makanya sesungguhnya para wali-wali ini pendiri konsep yang sekarang kita anut ini ar-ra'iyah, musyarakah, ini musyawarah, terus wilayah. Nah, makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa juga bisa pecah puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa suku agama bisa bersatu dalam satu negara? Karena konsep ra'iyah itu memahami perbedaan, menerima perbedaan, tapi hidup saling bertanggung jawab. Nah, ini sudah jadi landasan bersama. Cuman ini kan, belakangan kan ada provokasi, sehingga Indonesia menerima imbas provokasinya. Siapa yang provokasi? Ya si Samuel Huntington itu provokatornya. Ketika dia nulis Clash of Civilization, Timur Barat akan terjadi perbenturan. Ujungnya adalah Anglo-Saxon bertabrakan sama kontinental atau ini apa? Taoisme. Akhirnya juga nggak tabrakan. Nah, karena tabrakannya itu ujungnya agama, beberapa negara yang tidak punya basic kekuatan agama, ini pengen juga nanti kalau terjadi benturan dia harus terlibat. Makanya banyak sekali beberapa negara melakukan investasi dalam dunia agama. Mau bikin agama baru nggak memungkinkan. Makanya recycling produk-produk agama yang sudah lewat, dan itu terjadi di semua agama, di Islam terjadi, di Nasrani terjadi. Nah, recycling ini kan harus diterima oleh pasar. Cuman pasar nggak bisa terima kalau pasar punya turos, punya pengetahuan sejarah yang mapan. Makanya kemudian agama dan sejarahnya harus dihilangkan dengan cara apa? Langsung kembali kepada Quran, Sunnah. Peradabannya itu sejarahnya hilang. Kembali kepada
perjanjian lama. Kembali, ini semua kembali ke sana. Sejarahnya hilang. Nah, penghilangan sejarah agar produk ini diakui sebagai produk baru, ini kan sebenarnya teori black market. Agar pasar bisa menerima produk yang sebenarnya produk lama tapi seolah-olah baru, agar bisa diterima. Ini kan teori black market, teori pasar gelap. Cuman repotnya ini black market religion, pasar gelap agama. Nah itu loh. Makanya kalau santri kayak kita, oh itu wis tahu. Oh itu sudah tahu, oh itu wis pernah. Cerita tentang jenggot, cerita tentang khilafah, cerita tentang isbal. Ini di-recycling semua. Nah bagi yang tidak mengerti sejarah agama, menganggap, oh ini baru. Padahal itu produk lama sebenarnya yang sudah diselesaikan oleh peradaban Islam. Nah, itu. Nah makanya yang kena semua teroris yang kena ini adalah orang-orang yang kehilangan orientasi historis. Langsung Quran Sunnah lah itu kehilangan. Nah makanya kena. Nah itulah. Sehingga ya akhirnya yang paling repot gitu juga. Yang kena nggak cuman orang biasa, bahkan TNI, Polri banyak yang kena. Kenapa? Karena juga tidak berawal dari sejarah keagamaan yang mapan. Makanya kalau saya ini kan Surya NU. Di NU jarang sekali yang kena, yang kayak begitu hampir nggak ada. Karena apa? Mengerti historis. Oh paham seperti ini pernah ada. Oh ini seperti ini pernah ada. Oh ini seperti ini pernah ada. Jadi nggak pernah ada masalah. Tapi yang nggak mengerti turus, nggak mengerti ini kena. Nah provokasi ini mengena di Indonesia. Kena itu. Nah makanya ya itulah bangsa kita. Peradabannya sudah jauh. Kita ini sudah meninggalkan faktor-faktor kesukuan, faktor udah lewat. Siap, Gus Mawik. Nanti berikutnya kita bisa bikin juga nih edukasi tentang pendidikan agamanya, bagaimana kita menyatukan, karena tadi kita memang punya edukasi seperti ini, Gus Mawik. Mungkin selanjutnya kita ke Mas Dedi. Teknologi digital telah menjadi gaya hidup, kebutuhan hidup setiap hari di negeri ini. Pertukaran informasi, data telah melampaui berbagai batas sampai lintas negara. Menurut Mas Dedi, apa tantangan dan langkah yang harus diambil di negeri ini dalam menyikapi perkembangan teknologi di era digital ini? Terima kasih Kang Ogi. Jadi kalau kami kan sifatnya dari Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi, bagaimana menyebarkan semua informasi yang bermanfaat, fasilitasi yang bermanfaat ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dengan BNPT, program Warung NKRI Digital menjadi jawaban untuk bisa kita turut serta memfasilitasi kegiatan jarak jauh seperti pada hari ini. Jadi yang nonton bukan hanya 100, tapi dari 36 titik dari seluruh Indonesia, bahkan dari Hong Kong. Kalau misalnya di setiap daerah kita bisa 50 orang nonton bareng, maka bisa ada 1.500 orang nonton bersamaan tanpa harus terlalu ramai dan efektif dan efisien. Jadi tugas kami lebih kepada akselerasi, kemudian juga tadi program yang dari Gus Mawik tadi juga luar biasa bagus, tapi kan bagaimana bisa nyampe sampai ke pelosok-pelosok di desa, dan diharapkan ke depan kita bisa masuk melakukan interaksi Mas. Karena yang mengerikan juga satu jenderal adalah sekarang ini anak-anak milenial dan Gen Z itu berani cuman komen di sosmed dan di YouTube dan segala macam, itu komennya mengerikan, ngebully semua. Jadi kita negara bully yang luar biasa, cukup mengkhawatirkan. Jadi mungkin program bagaimana melalui Warung NKRI berani tampil untuk duduk, diskusi bareng, ayo perbedaan tadi yang disampaikan oleh Gus Mawik tadi juga bisa kita diskusikan bersama sehingga diharapkan berani untuk tampil dan juga berani untuk berinteraksi dan berkomunikasi sehingga bisa terjadi kolaborasi bersama. Tentunya melalui digitalisasi. Tanpa digitalisasi maka agak jarang misalnya keluarga besar dari Sumatera Utara tadi bersama dengan teman-teman di Sunda atau di Jawa atau di Bali atau di Sulawesi. Kadang-kadang kita perbedaan bahasa saja bisa salah persepsi. Nah itu yang menjadi harapan kita dalam program digitalisasi Warung NKRI Digital. Jadi dari saya seperti itu aja kira-kira, dan mungkin habis ini kan mau ada dialog. Ya, mungkin harapan-harapan dari terakhir ya nanti dari
Bu Bupati dulu harapannya apa dengan diluncurkannya warung NKRI digital ini? Silakan. Harapan kami masyarakat Kabupaten Klaten dan pemerintah daerah Kabupaten Klaten yang hari ini menjadi pertama karena dilonsengnya warung NKRI digital, tentunya kami numpang promosi potensi Siap. UMKM Siap. menjadi media kami untuk mempromosikan apa-apa yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Klaten. Kami ada 55 klaster UMKM, Wow. hampir 50.000 UMKM Wow. yang berada yang kami miliki di Kabupaten Klaten. Dengan tentunya warung NKRI digital ini nanti kami akan ikut berperan dalam tentunya Terima kasih. mensukseskan, tentunya ikut numpang promosi Luar biasa sekali. Terima UMKM kasih Bu. Klaten. Nggih, harapan kami ini nanti akan membawa berkah dan manfaat untuk seluruh masyarakat dan UMKM. Siap. Terima Ya. kasih Ibu Bupati. Iya. Pak Gus dulu mungkin disampaikan harapannya apa dengan peluncuran warung NKRI, jadi kita bisa berdialog, ngobrol, ngobar dan sebagainya. Silakan. Ya harapannya saya cuma satu. Terciptanya keamanan bangsa dan negara secara sempurna. Karena cita-cita kehidupan dari kurun waktu itu kan menciptakan tentang baladil amin, tentang keamanan bangsa dan negara. Watin itu kan simbol Nabi Nuh generasi tua. Zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim tua lagi. Waturi sinin Nabi Musa. Nah, generasi Nabi Muhammad kalau di hari ini wahadal baladil amin sudah tentang keamanan bangsa dan negara untuk menjamin lakot kholaqnal insana fi aksani takwim, menjamin manusia yang baik ini. Kalau enggak tsumarodatnau asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus lihat agama. Nah, manusia yang baik, agama yang baik ini harus dijamin oleh baladil amin, oleh keamanan bangsa dan negara. Tugas manusia yang baik ya dokter, departemen sosial, amanu wa amilus sosial, tugas ulama, tugas kiai. Tapi dua-duanya ini akan hancur tanpa baladil amin, tanpa keamanan bangsa dan negara. Itu kuncinya di situ. Makanya BNPT boleh mengambil ini teroris. Oh ini dihajar, boleh. Untuk apa? Menjamin keamanan bangsa dan negara. Karena tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia yang baik akan rusak, agama yang baik juga akan rusak. Makanya jihadnya BNPT itu bukan sholat duha, bukan. Jihadnya TNI Polri itu bukan rajin duha, itu bukan. Tapi menjaga keamanan bangsa dan negara. Urusan agama biar dijaga para kiai. Siap. Ya itulah harapannya, semoga dengan warung-warung ini semakin banyak tercipta keamanan bangsa dan negara dari sesuatu yang sebenarnya sudah nggak diperlukan. Teroris itu kan sudah nggak diperlukan, udah fasenya udah fase lewat itu, fase musuh Belanda dulu lah itu. Itu generasi zaman Ol itu sebenarnya. Kalau zaman No ya sudah membangun bangsa dan negara gitu. Siap. Gus. Menarik sih sebenarnya tentang agama. Kalau saya sama Mas Dedi nih, kalau dilihat-lihat kan saya Katolik, ini Muslim. Kalau jalan-jalan yang dilihat yang ini Cina, padahal saya yang campuran, bapak Cina, ibu Jawa. Jadi orang lihatnya Pak Oki mah orang Jawa ini yang Cina, padahal dia Muslim dan pribumi. Tapi itulah kita bersama-sama. Jadi inilah di BNPT kita juga istilahnya toleransinya tinggi ya, luar biasa. Tepuk tangan buat BNPT ya yang mempersatukan kita semua. Mungkin harapan Pak Jenderal selaku Ketua, Pak Kepala. Tentunya Mas Oki, Siap. harapan kami semuanya dengan diluncurkannya warung NKRI digital, Pawan Deso dan Desa Kauman ini kawan-kawan para ikhwan dari Paguyuban, Pak Jamaluddin, Pak Puji yang ada di Semarang, Pak bapak-bapak lain yang ada di seluruh wilayah Indonesia bisa memanfaatkan warung ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita
meningkatkan usaha yang ingin berusaha menggunakan berdagang, ya. Kita tingkatkan, itu harapan kita, dan juga seluruh masyarakat Indonesia itu bisa memanfaatkan warung digital ini untuk meningkatkan usaha dagangnya. Yang tadinya dari usaha yang rumahan meningkat, semakin besar, semakin modern, sehingga meningkatlah kualitas kehidupan, semakin sejahtera, ya, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya untuk kehidupan ke depan. Itu harapan saya yang pertama kepada para kawan-kawan kami, para ikhwan di para paguyuban dan seluruh masyarakat Indonesia. Lantas yang kedua harapan saya adalah kepada para pemimpin, para petugas negara yang ada di tingkat pusat, di daerah, provinsi, di kabupaten, kota, bisa membantu, ya. Bisa membantu untuk memantau, memanfaatkan, ya, teknologi informasi ini bukan hanya untuk meningkatkan segi keekonomian daripada para pelaku usahanya, akan tetapi juga bisa meningkatkan silaturahmi. Meningkatkan silaturahmi antar pemerintah dengan para pelaku usaha, antar pelaku usaha satu dengan usaha yang lain, ya. Antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dengan menggunakan disambungkan dengan teknologi informasi ini, saling berbagi satu sama lain, berbagi pengalaman, ya, berbagi hal-hal yang baik, berbagi keberhasilan, berbagi keindahan dari belahan bumi yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini sungguh indah sekali, dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita hanya sebentar. Ya, mereka itu mari kita manfaatkan kehidupan yang sebentar ini untuk saling berbagi keindahan, saling berbagi kebahagiaan, saling berbagi rasa damai, sehingga terjadilah kehidupan dan peradaban umat manusia di Indonesia yang semakin baik. Dan yang terakhir, tentunya harapan saya kepada penanggung jawab bidang teknologi informasinya nih, nah, kepada beliau berdua ini, Ya. pada Pak Deputi 1, Pak Kiai Nur Wahid, ya. Ini jangan hari ini doang yang dibagikan teknologinya. Nanti kalau ada yang daftar betul-betul dibagikan nih, Ibu Bupati sudah nantang loh, 50.000 loh UMKM. Udah siap belum alatnya nih? Siap, 50.000. Kalau benar-benar semua daftar. Lagi. Ya, ya. Kalau semua mau daftar, tadi saya sudah coba dari sana tuh makanan-makanan. Ada kerupuk daun kelor, eco. Luarnya luar biasa. Mohon maaf, tadi saya itu lewat saya borong. Ya. Habis semua. Ya, saya ingat istri saya, tetangga saya di rumah, kemudian kakak saya, adik-adik saya beli semua. Dan mohon maaf, jadi saya bukannya ini menutup peluang. Saya memang kebetulan enak, tinggal 3 bungkus. Langsung diborong. Artinya 50.000 UMKM di bawah binaan Ibu Bupati. Kalau betul-betul nanti akan digitalkan, ya, dikomunikasikan dengan digital, Bapak mesti siap. Siap. Benar siap dia? Siap. Oh, sudah pucat mukanya. Pucat. Oh, pucat. Siap. Siap dia bilangin redak 50.000 kagak salah artinya. Menyiapkan 37 aja dari kemarin udah berapa hari nih. Gak tidur-tidur. Bukan, maksudnya mereka dikumpulkan kan produknya, bukan masing-masing dibukakan. Masing-masing bukain. Wah, ampun. Enggak, man satu nanti dikumpulkan. Oh, nggak bisa, satu-satu. Ayo lo, siap-siap lo. Beli 50.000 TV di mana tuh? Sepabrik-pabriknya dibeli tuh. Itu. Ya, teknologi ini artinya kalau ada yang benar-benar ingin menginginkan, ini sekarang sudah mulai ada yang tertarik nih, yang udah punya warung tradisional rumahan, bisa di-upgrade, bisa dikombinasikan sehingga bisa ini. Nah, ini sudah siap. Nah, kemudian namanya teknologi. Ini harapan yang terakhir, teknologi nih. Siap. Teknologi ini cepat berputar, ya. Terjadi peningkatan. Mudah-mudahan ini nggak ketinggalan zaman nanti. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun lagi harus bisa di-upgrade ya. Bisa di-upgrade ya seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, luar biasa sekali ya. Tapi saya mau tepuk tangan ya. Sebelum ke Mas Dedi, saya mau memuji dulu nih Pak Kepala juga Bupati. Jadi tim dari Fasdanya luar biasa. Jadi yang seperti semalam Pak Jenderal juga lihat saya berangkat sendiri tadi ya mau ini karena ini bawa istri jadi mesti ngurus istri juga. Jadi saya yang berangkat sama Fasda. Arka di mana Arka?
Arka, ya saya didampingin Pak Arka boleh berdiri Pak Ustadz ya, mampir ke Pak Ustadz, kita bicara, ngobrol, ternyata ya Pak Ustadz juga canggih, tetap pakai internet gitu. Oleh karena itu kita diskusi dengan Mas Dedi, ya kita memberikan sumbangan dan beliau menyampaikan ucapan terima kasih, pesan dari untuk Pak BNPT ya, juga akan menghimbau pada nanti kumpul di warungnya, namanya ini Rumah Makan Padang Ampera di Duku Wunut, Desa Wunut, Kecamatan Tulung. Arealnya pemancingan 100, kabupatennya masih di sini ya, masih. Jaraknya hanya sekitar 6 km, kira-kira 12 menit. Makanya kemarin habis ke sana saya balik lagi ke sini karena Pak Deputi malam-malam dari Semarang juga langsung ke sini. Saya juga khawatir nanti pimpinan datang juga, biasanya gitu waktu ulang tahun juga gitu. Dari pagi sampai sore ada acara, nanti dibilang Mas Oki nanti saya balik lagi. Tak kasih tahu temen nanti Bapak balik lagi loh. Ah masa sih? Bener, 9:30 balik lagi. Seperti itu. Jadi luar biasa, kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk BNPT, dan di Klaten ini memang luar biasa ya sambutannya juga. Dan terakhir mungkin Mas Dedi memandu nih, kita duduk ke sana nanti bicara ngobrol, dipandu Mas Dedi dan ya interaktif, kita duduk di sana biar menyambut semua, kita ngobrol. Cukup. Kalau mau nambah boleh. Cukup kan? Ya, karena waktunya juga kita duduk di sana nanti dipandu Mas Dedi untuk memandu Pak Jenderal nanti menyapa teman-teman yang di sana. Silakan, Bang. Terima kasih ya. Beri aplaus dulu buat semua para narasumber kita. Mic-nya tolong. Oke, untuk penutupan karena kita mau sholat zuhur sebentar lagi, jadi kita tegur sapa dengan teman-teman dari seluruh Nusantara yang sudah dari jam 8 pagi standby juga dari tempat masing-masing. Jadi kalau bisa kita juga tegur juga teman-teman dari perwakilan warung NKRI. Tolong mungkin dari panitia ada daftar nama 5 nama ya tadi yang kita mau. Ini kira-kira gimana Jenderal, mau dari Mitra Daerah dulu mungkin ya? Ya mungkin ngobrol aja Pak dengan, nanti mungkin saya pandu aja ya Jenderal ya. Jadi pertama ada dari Mitra Daerah kita, ada Mas Yanto. Bisa tolong tampilkan di layar Mas Yanto dari Boyolali ya. Boyolali warung kuliner, tapi kita sudah akan memberikan fasilitas tambahan untuk pengembangan menjadi warung NKRI digital. Mas Yanto bisa silakan dicoba, mungkin audionya bisa di unmute dan bisa di full ya. Ya. Operator tolong tampilin layarnya buat yang dipin. Mas Yanto? Ya Pak. Ya, silakan. Mungkin ini ada Pak Kepala BNPT di sini, mungkin bisa tegur sapa juga, bisa ceritakan sedikit untuk warungnya gitu, maksudnya sekilas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yanto Pak, Mitra Daerah dari BNPT. Saya mulai buka usaha warung makan ini sejak tanggal 11 Februari tahun 2023 Pak. Sejak awal saya berdiri usaha sampai sekarang, alhamdulillah warung saya sudah mulai berkembang dari segi fisik maupun konsumen Pak. Dan kedepannya Pak, saya itu punya rencana warung saya ini mau tak bikin sistem seperti Pujasera Pak. Biar saya nanti bisa bekerja sama dengan mitra-mitra daerah yang ada di seluruh raya, khususnya bahkan umum seluruh Indonesia. Untuk saya ajak usaha di sini dan bekerja sama di sini minimal 10 orang Pak. Dan alhamdulillah dari sisi pemasaran di sini saya iklankan lewat medsos seperti TikTok, Instagram dan WA Pak.